Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ittiba'a wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa kama yajibu 'alal insani an yabira walidayhi fi hayatihima kadzalika yanbaghi lahu an yabarruhuma ba'da wafatihima. Sebagaimana diwajibkan atas seseorang hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya di masa hidup keduanya, maka begitu pula sesayogianya hendaknya bagi anak tetap untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya. Wa kadzalika bid-du'a'i wal istighfari lahuma. Bagaimana cara berbakti kita ketika kuitan sudah meninggal? Di antaranya yaitu dengan mendoakan kepada kedua orang tua kita, wal istighfari lahuma, dan memintakan ampun untuk kedua orang tua kita, wa bitasadduqi anhuma, bisa juga di antaranya dengan bersedekah diniatkan untuk kedua orang tua. Ya, tahlil itu kita bisa. Tahlil, bertahlil itu biasanya kita menghaul kuitan, kemudian di sana ada hidangannya. Itu jangan lupa hidangan itu kita niatkan untuk orang tua. Jangan sampai biasa artinya tidak niat apa-apa. Dia bertahlil pemakanan ada diniati untuk orang tua. Jangan, sayang ya. Jadi seperti tahlil kebiasaan kita. Wa bi qadha'i duyunihima wa tanfidi wasayahuma, dan hendaknya juga berbakti kepada orang tua di antaranya yaitu memenuhi, membayarkan daripada hutang-hutangnya, dan juga nafidi, melaksanakan daripada semua wasiatnya. Melaksanakan semua wasiat keinginan daripada almarhum, yaitu kedua orang tua atau salah satunya. Wa bisilati arhamihima wa birra asdaqihima,
wa ahli mawaddatihima, dan hendaknya juga di antara berbakti kedua kepada orang tua ketika sudah meninggal, yaitu dengan silaturahmi terhadap keluarga mereka. Sama paman kan, pamannya abah kan, sepupunya abah kan. Meskipun jauh, jangan sampai meninggalnya kedua orang tua kita akhirnya terputus juga hubungan kita sama keluarga kuitan kita. Tetap daripada disambung itu silaturahmi. Wa birra asdaqihima, dan juga daripada teman-temannya yang baik. Orang tua, abah atau umah memiliki kawan-kawan yang biasa, misal selama hidupnya yang kalau ke majelis bareng misal, kemudian kalau tolak misal ziarah bareng, kalau pegawai misal bareng, yang teman yang baik, teman yang saling daripada mengingatkan antara keduanya. Kita berbakti dengan tetap berbuat baik kepada mereka. Itu merupakan berbakti kita kepada kuitan kita yang telah meninggal, menjaga hubungan pertemanan daripada kuitan seperti itu. Wa ahli mawaddatihima, dan juga semua orang-orang yang mereka cintai, siapapun daripada mereka cintai, tetap kita teruskan daripada apa yang dilakukan oleh kuitan kita. Fadzalika kulluhu min tamami birri kama waradat bihil ahadits, dan itu semua adalah daripada kesempurnaan berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana yang telah diriwayatkan, yaitu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi du'a'i lil mayyit wal istighfari lahu wa tasadduqi anhu naf'un lahu katsir, dan di dalam mendoakan untuk mayit, untuk orang yang telah meninggal, dan juga memintakan istighfar, memintakan ampun untuk orang meninggal, dan juga bersedekah untuk orang meninggal, itu adalah naf'un lahu katsir, bermanfaat untuk dia banyak sekali daripada manfaatnya. Wa yanbaghi lil insani an la yaghfala an dzalik fi haqqi walidayhi khususan wa fi haqqi ghairihim min al-aqaribi wa dawil huquqi alayhi wal muslimina umumah. Maka hendaknya sesayogianya untuk setiap orang dia tidak melupakan daripada perbuatan ini, yaitu mendoakan si mayit, mintakan ampun, bersedekah, dan seterusnya di dalam haknya kedua orang tua terlebih khususnya, dan juga di dalam hak selain daripada mereka, daripada keluarga kerabat kita, dan juga orang-orang yang kita tanggung daripada hidupnya, dan juga secara umum muslimin dan muslimah. Doakan mereka, minta istighfar terhadap mereka, kemudian daripada bersedekah terhadap mereka. Itu insyaallah kita di lain mengerjakan berbakti, di sisi lain kita berbakti kepada kuitan dengan mendoakan kuitan yang telah meninggal. Di sisi lain juga kita mengajarkan anak kita supaya kalau misal kita meninggal, ini anak mendoakan kita. Jadi dua, langsung dapat dua, istilahnya kita mengajarkan kepada anak kita doakan setiap daripada habis sholat, kemudian kita ajak anak kita untuk berziarah kepada kuitan kita, kemudian dibikin itu acara haul di rumah. Itu setidaknya itu anak merekam,
anak itu akan ingat dengan sendirinya. Ketika nanti daripada kita meninggal, insya Allah itu anak punya inisiatif untuk daripada mendoakan kita dan memintakan ampun dan juga bersedekah untuk kita. Sebab daripada apa yang kita lakukan itu nanti pasti akan dilakukan oleh anak-anak kita. Jika sebaliknya kita tidak pernah menceritakan daripada orang tua kita, berarti kainnya anak, kemudian ziarah yang ngajak pernah, ini dan itu, mendoakan jarang dan seterusnya, maka jangan harap ketika kita meninggal banyak diingat sama anak. Maka itu adalah satu perbuatan yang timbal baliknya itu akan menjadi daripada diri kita sendiri nanti itu. Jadi di lain sisi kita berbakti, di lain yang lagi kita mendidik kepada anak-anak kita supaya ingat, supaya kuburan kita kada sepi daripada siapa hadirin yang mau ziarah kita ini siapa? Kalau ada anak kita, harapannya siapa mau ziarah kita? Kawan-kawan kita selama dunia. Tidak bisa berharap kepada siapa? Sahabat di dunia ketika meninggal jarang dan banyak sekali. Siapa? Ya anak tadi dan harapan kita. Setiap Jumat kita daripada ajarkan mereka untuk ziarah, untuk membersihkan setidaknya kubur, mendoakan daripada kubur kita, menziarahi, datang. Ini adalah satu merupakan hal yang sangat luar biasa. Sebab Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Jika anak Adam mati, artinya manusia mati, maka semua terputus daripada amal ibadahnya. Sholatnya terputus, berzikirnya terputus, bersedekahnya terputus, kemudian umrahnya, hajinya, puasanya, semuanya amalan itu terputus jika anak Adam mati. Illa min salas, kecuali daripada 3. Pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang tafabi, yang ketiga adalah waladun soleh. Itu kata Nabi, yang akan tetap mengalir ketika kita meninggal adalah sedekah jariyah yang pernah kita lakukan selama hidup. Selama hidup kita misal menyumbang masjid ini atau masjid ini, kan banyak sekali ya, mungkin yang sudah meninggal itu, yang ikut pembangunan bahari itu, ikut pembangunan bahari mungkin ikut masjid ini, kemudian sampai sekarang kita duduk iktikaf di sini, kita sholat ada di sini, kita ini. Meskipun orang itu sudah meninggal, kemudian daripada manfaat yang pernah dia lakukan selama dunia, misal membangun masjid ini dengan membantu dari tenaga, dari materi, dari apapun, intinya dia terlibat. Selama masjid ini dibuat ibadah, selama masjid ini, bangunan ini digunakan, maka sedekahnya tersebut akan terus mengalir kepada dia. Sampai kapan? Sampai selesai daripada masjid ini. Artinya kalau tetap dikembangkan terus ya sampai nanti hari kiamat. Jadi ini adalah ladang pahala. Sebaliknya ya, sebaliknya jika dia mengajarkan membangun tempat buruk, maka dia mendapatkan dosa. Bahkan sampai meninggal pun, mati pun, dia tetap mendapatkan dosa selama tempat yang tidak bagus itu tetap digunakan. Jadi sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan oleh orang yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga, ini pembahasan kita, waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada kita. Meskipun kita meninggal,
dengan anak itu mendoakan kita, maka tetap daripada kita akan mendapatkan pahala. Makanya itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan pernah sia-siakan daripada tarbiyah untuk mendidik kepada anak. Habis itu masalah berbakti kepada orang tua. Sekarang pembahasan adalah hukukul aulad. Apakah anak itu tidak memiliki hak terhadap orang tua? Memiliki hukukul aulad. Ini bab hak-haknya seorang anak. Summa inna yanbaghi wa yustahabbu lil walidaini an yu'inu auladahum ala birrihim bi musamahati. Kemudian kata Imam Al-Haddad, daripada hak-haknya anak, yaitu hendaknya dan hukumnya sunnah untuk kedua kuitan orang tua, ayyu'inu, hendaknya dia membantu daripada anak-anak mereka atas berbakti kepada mereka. Dengan apa membantunya? Bimusamahati, dan dengan memaafkan, dengan memaklumi. Wa tarkil mudayaqati fi talabil qiyam bil huquq, dan hendaknya orang tua itu meninggalkan atas menuntut, menyempitkan, memberikan syarat yang sangat banyak supaya dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Kalau ikam kada jadi ini, ulun kada ridho sama ikam. Ini menyempitkan, kemudian dia menuntut satu tuntutan yang sangat berat. Jangan seperti itu disebut. Wa mujanabatil istiqsal fi tisqai fi dzalik. Wa mujanabatil istiqsai fi dzalik, dan hendaknya dia menghindari istiqsai, banyak memuji terhadap anak itu. Banyak sekali permintaannya, banyak sekali tuntutannya. Harus kayak ini, harus kayak itu, harus kayak akhirnya sima fi dzatihi azmiyah isminati allati qalla fiha birru wal barun. Terutama di zaman ini, kata Imam Al-Haddad, yang dimana zaman ini sangat rentan sekali, sangat sedikit sekali daripada anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Wa fasha fiha al-uquq wa kathura 'aqun, dan juga sudah menjadi menyebar di mana-mana itu pembangkangan, dan banyak sekali orang-orang yang durhaka. Maka fa'idha fa'ala dhalik wa samaha awladahum wa sallamahum wa khallasahum min ismil huquqi wa mimma yatatarattabu alaihi bil uqubatil dunya wal akhirah. Jika dia sudah mulai bisa untuk memaafkan kepada anak, kemudian anak tersebut akan daripada selamat, dia menyelamatkan daripada semua tuntutannya dan membersihkan daripada semuanya. Kemudian anak tersebut akan bersih, jadi anak yang berbakti, bukan anak yang durhaka, yang dimana nanti daripada tertibnya atau ukuran hisabnya, dia akan menjadi daripada yaitu orang-orang yang durhaka terhadap hukuman, yang jika kuitan tidak memaafkan terhadap anaknya, kemudian dia menjadi anak yang durhaka, maka dia akan mendapatkan siksaan
dunia sebelum nanti ada di akhirat. Wa hasala lahu min thawabil karim wa jazaa'i ma huwa afdalu wa akmal. Kemudian juga dia telah membebaskan akan mendapatkan daripada pahala yang karim, pahala yang baik dan balasan yang baik, yang dimana untuk kuitannya itu afdal dan akmal, lebih utama dan sempurna. Khairu wa abqa min birri aulad, itu lebih baik dan lebih kekal daripada membantu itu anak-anaknya untuk bisa berbakti kepada kuitannya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah merahmati orang tua yang dimana orang tua itu menolong anaknya atas berbuat bakti kepada dia. Jadi ini adalah satu doa Nabi SAW untuk kuitan yang baik, untuk kuitan yang selalu memaafkan kepada anaknya. Nabi SAW bersabda, rahimallahu walidan. Semoga Allah merahmati orang tua, walid, seorang orang tua. A'ana waladahu ala birri, yang dia menolong anaknya atas perbuatan bakti terhadap mereka. Jadi kadang ini ada satu banyak daripada perkara masalah hadirin. Di antara kadang-kadang anak itu baik, cuman anak itu tidak mampu melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Akhirnya ketika anak itu semakin sempit, kemudian kita karasi anak itu supaya menjadi apa yang kita inginkan, akhirnya timbul sebaliknya. Yang asalnya anaknya ini baik menjadi memberontak kepada orang tua. Loh, kadang kita sendiri yang membuat mereka itu durhaka karena kesalahan kita. Kenapa? Sebabnya kita terlalu ketat terhadap anak. Nah, kalau urusan sholat ya harus wajibnya seperti itu. Ini masalah lain hadirnya maksudnya. Ya, masalah pendidikan kamu jadi apakah, kemudian peraturan-peraturan ada di rumah kah, kemudian apapun yang dia lakukan itu seperti itu. Jadi terkadang daripada kita dengan menyempitkan anak tersebut, akhirnya anak itu tidak mampu. Dia mampunya pengennya menjadi A, seperti itu sekolahnya misal, tapi kita karasi harus B, keinginan orang tua. Jadi ini anak sama orang tua kadang mau ketemu, itu akhirnya tidak menjadi baik. Kenapa? Sebab tidak ada kuitan rasa musamaha, musamaha, memaafkan. Kemudian akhirnya anak tersebut menjadi anak yang durhaka. Karena kita marah, kita sarik, akhirnya Allah umpat sarik kepada anak kita. Ridallah fi ridal walidin wa sukhrullah fi sukhril walidin. Ketika anak sudah tidak diridhoi oleh Allah, disariki oleh Allah, ya jangan harap apa-apa sudah dengan kita. Kenapa sebabnya? Sebabnya hati kita sempit. Bukan anak kita ada yang salah, bukan hati kita yang terlalu sempit untuk memaafkan terhadap anak. Jadi Imam Al-Haddad mengingatkan bagi orang tua hendaknya dia memperluas sudah urusan daripada mereka, yaitu dengan hati memaafkan, maksudnya bukan membebaskan, bukan ya, jangan salah paham, meluaskan hati. Akhirnya kalau dia bisa menjadikan musamaha, memaafkan terhadap anak, asalnya dia
yang yatarattabu, yang dipilih oleh Allah mendapatkan daripada adab dengan dia memaafkan anaknya, meridhoi anaknya, akhirnya yang tadi berupa adab yang akan diturunkan kepada anaknya tidak jadi, akhirnya menjadi satu kebersihan atau pembersihan dosa terhadap anak tersebut dengan dosa berdurhaka kepada orang tua. Sebab apa? Sebab kita juga yang memaafkan, kita juga sebagai kuitan yang meridhoi dia. Wal yahdar walidani kulla hadar min du'ai ala waladihi ma'akun. Maka hendaknya hati-hatilah bagi kedua orang tua, ibu dan abah, umah dan abahnya, kulla hadar, di atas kewaspadaan, minat doa, daripada mereka berdoa atas daripada anaknya, al-aqul, daripada durhaka. Fa inna dzalik yaziduhu dhararan wa fasadan wa uquqan. Ketika kita kuitan sudah mendoakan kepada anak, maka akan bertambah bahayanya, bertambah kerusakannya, bertambah akan daripada durhakanya. Wa ya'udu ba'du ma yatawalladu min dzalika min darari ala waladihi fid dunya. Yang dimana ketika sudah menyumpahi si anak daripada anak yang durhaka, di lain dia makin banget daripada durhakanya, maka akan kembali sebagian daripada sebab dia mendoakan akibatnya daripada kecelakaannya si anak tersebut ketika daripada kuitan mendoakan buruk kepada anak di dunia. Wa doa walidah mustajab. Adapun doa kedua orang tua itu adalah doa yang diijabah oleh Allah. Fa yanbaghi lahu an yad'u lahu wa la yad'u alaihi. Hendaknya kedua orang tua mendoakan kebaikan untuk anaknya, jangan sekali-kali pernah mengangkat tangannya mendoakan keburukan terhadap anak. Jangan pernah daripada kita menyumpah, serapah, ngomong kasar sama anak, meskipun itu bukan dalam rangka ibadah. Anak ada pendapatan, anak pemalas, macam-macam sahabatnya. Jangan pernah. Sebab doa kita ini yang terucap ini keluar ini daripada mustajab. Allah yang alam, Allah maha mengetahui. Kalau daripada kita mengucapkan seperti itu, kemudian bahkan berani menyumpahi, oh anak durhaka, mudahan ikam kayak ini, jangan. Apa doa Nabi tadi? Rahimallahu walida'ana waladahu ala birri. Semoga Allah merahmati daripada orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti. Kalau kita memaafkan dapat doanya Nabi, jangan pernah kita berani untuk daripada mendoakan keburukan, menyumpahi daripada anak dan sudah saya nasihati, sudah saya didik, sudah ini, kok masih daripada masih kan bangun malam, bangun malam, ambil wudu, sholat 2 rakaat, pandirakan sama Allah Ta'ala. Doakan daripada anak itu, bangun sampai malam, doakan kepada Allah dengan pasrahkan, ya Allah, ya, bercerita sebenarnya, mendoakan kepada Allah. Allah Maha tahu, tapi tetap kita ikhtiarnya untuk berdoa. Ya Allah, anak saya sudah saya pandiri, saya sudah nasihati, saya sudah ini. Ya Allah, ini anak adalah hamba-Mu. Ini anak adalah amanah daripada aku. Pesan-pesan-Mu, pesan-pesan Nabi Muhammad SAW sudah saya kasih kepada anak saya. Tapi ya Allah, anak saya belum
ini hambamu, ya Allah saya pasrahkan hambamu yang satu ini kepada Engkau. Insya Allah hadirin, kalau kita sabar, kita tidak menyumpah, kita tidak menyerapah, tidak mencaci, tidak ngomong apa, insya Allah dengan sendirinya anak itu akan menjadi baik setelah semua usaha yang telah kita lakukan terhadap pendidikan anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan berikanlah daripada istriku dan juga dzurriyyah anak-anakku daripada qurrata a'yun, menjadi senang daripada mataku melihatnya. Wa ja'alna muttaqina imama, jadikan mereka daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi ini adalah satu pelajaran yang harus daripada kita terapkan sebagai daripada orang tua. Jadi orang bahari itu masih ingat kita daripada mereka kalau kuitannya marah saling sama anak itu, malah sebaliknya mendoakan Allah yahdi, Allah yahfad, karena kelakuan anak ini nakal. Kemudian yang keluar dari mulut daripada kuitan itu adalah satu doa, Allah yahdi, semoga Allah beri hidayah kamu, Allah yahfad, semoga Allah menjaga kamu. Banyak sekali kuitan-kuitan daripada kita ketika waktu bahari nakal seperti itu. Mudahan jadi wali, jadi pada nakal, tapi marahnya tersebut dijadikan olahan daripada doa yang baik, bukan mengeluarkan semua apa kemarahan kita. Sebab kalau kita mengeluarkan itu sama saja kita ada membantu anak itu jadi berbakti, malah sebaliknya membantu mereka menjadi daripada durhaka. Ini sebab doa daripada orang tua ini adalah mustajab, makbul. Maka faqad yuslihullah bi barakati du'ai. Maka Allah, insya Allah kalau kita berdoa meminta bujur-bujur kepada Allah Subhanahu wa taala akan keselamatan, berbakti, kebaikan dan semua urusan anak kita, faqad, maka benar-benar yuslihullah, Allah akan memperbaiki semuanya bi barakati du'ai, dengan barokah kedua orang tuanya, dengan berkat doa kedua orang tuanya. Wa ya'udu barru wa yantafi'a walid bi birrihi wa yataqarra 'ainuhu bihi. Maka yang asalnya anak kurang baik, anak kurang mengasihi, anak bahkan sampai durhaka, kita sabar mendidik, mendoakan, yang asalnya anak itu kada baik, berkat doa orang tua yang sabar tadi, fayaudu, maka akan terbalik keadaannya. Barron, dia akan menjadi berbakti, wayantafi'al walid, maka akan menjadi manfaat anaknya, bibirrihi, dengan kebaikannya, wa taqarra 'ainahu, maka akan menjadi gembira matanya dia. Kelakuannya menyenangkan, gerak-geriknya menyenangkan terhadap wa yafuzul waladu bisawabi birri, dan juga anak tersebut mendapatkan keberuntungan dengan mereka bisa berbakti kepada orang tuanya. Wa yaslamu minal ismi wa yaslamu minal ismi, maka menjadi selamat daripada dosa durhaka anak tersebut. Wallahu muwaffiq wa mu'min. Jadi ini pelajaran hadir ini sangat penting untuk daripada orang tua. Ini salafun ini nasihat daripada Imam Haddad, sama buat saya juga. Sama kita, apalagi saya yang beban diri ini, daripada kita membaca kitab mereka, kita menuruti daripada nasihat-nasihat mereka. Imam Haddad Shahibul Ratib, beliau memberikan nasihat seperti ini. Maka ini akan sangat baik untuk daripada kita yang capek terkadang menjadi orang tua. Kita ini kadang capek menjadi orang tua, tapi kalau kita ingat kembali nasihat-nasihat mereka,
kita kaji lagi hadis-hadisnya Nabi dengan adat seperti tadi. Semoga Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya atas berbakti. Kita menjadi semangat lagi membaca ayat-ayat Allah. Maka mari daripada kita untuk lebih lagi perhatian terhadap tarbiyah, terhadap pendidikan anak-anak kita, dengan kita jadikan, insya Allah kita doakan anak kita menjadi berbakti semua. Dengan hasil berbakti tadi, dua manfaatnya: anaknya akan baik dan kuitannya akan mendapatkan manfaat. Nah, insya Allah daripada Allah berikan hidayah kepada kita dan juga anak-anak kita dan semua daripada orang-orang kita, amin ya rabbal alamin. Insya Allah malam Kamis, pengumuman malam Kamis yang akan datang di rumah fakir bikin haulnya Habib Ja'far bin Syekhan Asyikan Pasuruan. Beliau sahibul Quran, orang yang istiqomah baca Al-Quran, wali min awliyaillah. Beliau kutub, beliau wali kutub, termasuk pengguruan daripada Kiai Hamid dan juga guru Bangil. Kiai Hamid dan juga guru Bangil ada di Pasuruan. Al-Habib Al-Kutub Ja'far bin Syekhan. Insyaallah malam Kamis yang akan datang kita bikin hall ada di rumah